Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Guru di sini. Salam sehat untuk semuanya ya. Apa kabar kalian? Semoga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, berikut ini Bu Guru akan menyampaikan masih pada tema kedua, subtema kedua, materi tentang PPKN. Ya, kita akan mengulas lebih jauh tentang pelaksanaan hak dan kewajiban dalam penggunaan energi. Bu Guru yakin tentu kalian masih mengingat materi pada sebelumnya ya, bahwa pemanfaatan energi itu digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, sedangkan benda-benda yang ada di sekitar manusia itu sendiri ya dibuat dengan memanfaatkan energi-energi ya. Nah, kali ini Bu Guru sudah menyediakan gambar. Di situ ada kertas ya, ada buku. Nah, itu apa sih fungsinya kertas itu? Biasanya kalian menggunakan kertas untuk menulis, menggambar sesuatu, pembungkus makanan dan lain sebagainya. Nah, kamu tahu tidak bagaimana sih proses kertas itu dibuat? Lalu energi apa yang dimanfaatkan dalam proses pembuatannya? Kita cari tahu yuk. Pada halaman ini sudah kalian lihat di situ ada hutan tanaman industri, hutan yang khusus ditanam pepohonan untuk industri ya. Di sini industri pembuatan kertas. Kalian lihat di situ ada gambar orang-orang di pabrik yang sedang bekerja ya. Ada penggulungan kertas, ada beberapa lembaran kertasnya. Nah, itu bisa kalian amati sendiri. Nah, bagaimana sih prosesnya membuat kertas itu? Pertama, kertas itu dibuat dari kayu. Kayunya dihancurkan lalu dimasukkan ke dalam mesin pengolah dengan campuran bahan kimia tertentu ya. Nah, kemudian adonan kertas atau yang disebut dengan pulp. Jadi adonan kertas itu dari tadi ya, adonan yang dicampur bahan kimia itu atau pulp itu dimasukkan ke dalam mesin pencetak kertas. Lalu setelah dicetak bagaimana? Setelah dicetak, lembaran kertas tadi dikeringkan dan dihaluskan permukaannya. Lalu kertas akan digulung. Nah, kertas gulungan itulah yang nantinya diolah menjadi potongan kertas atau lembaran-lembaran dibuat buku ya. Untuk lebih jelas lagi, Bu Guru akan memahamkan kalian dengan penjelasan gambar berikut ini ya. Jadi pertama, pohon yang ditebang ya dari hutan biasanya itu berupa gelondongan ya, berupa batangan. Kemudian dibawa ke produk ke pabrik kertas ya. Lalu di sana akan menghasilkan sampah juga. Nah, sampah itu nanti akan dibuat pupuk kompos ya, untuk yang dapat diolah menjadi pupuk dan sebagian dijadikan daur ulang atau barang daur ulang. Misalnya kembali menjadi produk kertas daur ulang. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah solusi yang terbaik ya untuk tidak membuang kertas. Seperti itu, dan itu masih pada tampilan di dalam pabrik itu seperti itu, di dalam pabrik pengolahan kertas. Dalam slide ini, Bu Guru memberikan gambaran jelas mengapa sih kamu harus menghemat kertas ya, penggunaan kertasnya itu kenapa gitu. Nah, di sini alasannya ada beberapa ya, bahwa bahan baku pembuatan industri kertas itu berasal dari pohon pinus dan air tentu saja. Nah, dalam satu rim kertas ukuran A4 memerlukan satu pohon berusia 5 tahun. Tentu saja rentang waktunya tidak singkat ya, tapi cukup lama. Nah, satu lembar kertas butuh 2 gelas air. Berarti ketersediaan air itu harus selalu ada. Proses produksi kertas memerlukan tidak hanya air dan bahan baku pohon tadi ya, tetapi juga memerlukan seperti mesin yang menghasilkan energi yang sangat besar. Nah, energi yang sangat besar itu bisa saja berasal dari energi bahan bakar minyak ataupun gas dan sebagainya. Nah, kondisi seperti ini tentu saja harus menekan atau bekerja keras untuk mendapatkan energi-energi tersebut untuk memenuhi kebutuhan mesin agar dapat bergerak dan menunjang proses pembuatan produksi kertas ya.
Nah, itulah sebabnya kenapa kok kita harus menghemat kertas, karena prosesnya saja yang seperti itu sudah sangat membebankan ya. Dan tentu saja jika pohon selalu ditebang di dalam hutan, ketersediaannya akan selalu berkurang. Nah, berarti berhemat kertas artinya akan turut serta menjaga kelestarian hutan ya, sebagai bahan baku pembuatan kertas. Kamu juga tentu saja berperan aktif menjaga bumi dari kerusakan, penebangan pohon dan sebagainya. Nah, kalian juga harus berperan aktif ya dalam menghemat energi tadi dengan mengganti atau menggunakan kertas secukupnya. Nah, kalian lihat di sini kewajiban kalian yang harus dilaksanakan ya, selain kalian juga menuntut hak kalian untuk menggunakan kertas ya, untuk menggambar, menulis dan sebagainya. Nah, pada tugas pertama ini tolong kalian temukan dan menulis ya, ditulis di kertas folio seperti biasa, manfaat apa saja sih ya yang kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat kertas apa saja yang bisa kalian temukan sehari-hari. Sekali lagi seperti itu. Pada intinya semua orang itu berhak menggunakan energi ya, tetapi juga kalian harus mengetahui bahwa menghargai hak orang lain untuk bertempat tinggal di lingkungan hidup yang nyaman itu juga perlu diperhatikan ya. Sebagai anggota masyarakat, tentu saja kamu harus melaksanakan hak dan kewajibanmu itu secara seimbang. Jadi perlu memikirkan ada hak orang lain di dalam hakmu sendiri, seperti itu. Nah, kalian perhatikan di situ ya, tujuan hemat energi. Kenapa sih kita harus berhemat? Agar energi itu tidak cepat habis demi kelangsungan generasi anak cucu kita mendatang. Nah, penghematan energi ini adalah tanggung jawab bersama ya, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, swasta ataupun negara. Manfaat penghematan energi di sini sudah Bu Guru rincikan ya. Ada pengeluaran biaya atau untuk energi, mengurangi beban subsidinya ya. Itu adalah manfaat penghematan energi. Kemudian sebagai generasi muda kalian juga harus turut serta atau berperan aktif ya dalam mendorong budaya hemat energi. Jika tidak perlu ya tidak perlu kalian menggunakan energi itu berlebihan ya. Jadi harus terkontrol. Nah, kalian bisa lihat di sini Bu Guru sudah memberikan gambaran bagaimana sih pelaksanaan hak dan kewajiban. Di situ ada sebuah batu ya, ada yang batunya bulat-bulat dan ada yang panjang ya sebagai tatanannya. Nah, jika salah satu batu diambil, baik itu yang sebelah kanan atau sebelah kiri, misalkan 2:1, tentu saja apa yang terjadi batu itu tentu saja akan jatuh atau berat sebelah ya. Nah, itu tentu saja namanya bukan seimbang. Atau bisa juga kalian lihat gambaran yang sudah Bu Guru berikan. Di situ ada timbangan ya. Apabila dilaksanakan haknya saja yang berat atau mungkin kewajibannya saja yang berat, berarti kan berat sebelah. Nah, itu akan jomplang seperti itu. Nah, jadi bagaimana? Harus dilaksanakan secara seimbang. Kalian bisa memperhatikan di sini ada sebatang pohon dan ada slogan ya yang berbunyi saving energy is easy. Nah, at home and at work. Jadi, di sini maksudnya bahwa menghemat energi itu adalah pekerjaan yang mudah, bisa dilakukan di rumah maupun di tempat kerja. Itu bergantung pada niat masing-masing individu ya. Karena ini sangat sederhana, hal sederhana yang bisa dimulai dari diri sendiri untuk menghemat energi apapun itu. Nah, pada tugas kedua kalian bisa melihat ada kolom-kolom di sini ya. Ada 2 kolom yang sudah Bu Guru tampilkan. Kalian hanya mencari 5 perilaku orang-orang di sekitar kalian saja. 5 perilaku atau 5 contoh perilaku yang bertanggung jawab ya, dan 5 contoh perilaku yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini ada berbeda ya. Kalau yang sebelah kiri itu adalah
5 perilaku yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan energi bahan bakar minyak atau gas. Sedangkan yang sebelah kanan tadi adalah 5 contoh perilaku yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan energi air. Jadi perilakunya, sikapnya seperti apa, kegiatannya seperti apa. Demikianlah materi yang dapat Bu Guru sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang sudah Bu Guru jelaskan tadi kalian sudah dapat memahami dengan baik ya. Nanti kalian bisa mencari contoh dan kalian bisa membaca di buku tema maupun di buku modul pembelajaran. Kerjakan tugas pertama dan kedua di kertas folio, diberi nama lengkap dan nomor absen kelas. Jangan lupa ya. Kemudian nanti kalian bisa mengulang lagi materi-materi atau apa yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Terima kasih, sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.